A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasaihoni lan riwayataken saka Imam Bukhari lan Imam Muslim. An Abi Hurairah saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Kanjeng Nabi dawuh, ama yaksa apa to ora wedi sapa ahadukum salah siji sira kabeh ida rafa'a ing dalem nalikane ngangkat sapa ahad roksahu ing sirai ahad qabla imami ing dalem sadurunge imam ayat ja'ala ing yen dadekaken sapa Allahu Gusti Allah roksahu ing sirai ahad roksah imarin ing dase imam ayat ja'ala utawa yen dadekaken sapa Allah Gusti Allah suratahu ing wajahe ahad suratah imarin ing wajah imam. Hadirin rahmatullah rahimahumullah, kasih terusaken bab tentang sholat berjamaah. Berikutnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, bersumber saking sahabat Abu Hurairah. Rasulullah dawuh, apa kabar di sampeyan nek jamaah diisi imam, engko sampeyan iku sirahe diganti sirahe imam utawa wajahe diganti wajah imam. Apakah kalian tidak takut apabila mengangkat kepala sebelum imam diisi imam, maka Allah akan menggantikan kepalanya dengan kepala keledai, atau Allah akan merubah wujudnya dalam wujud keledai di imam itu. Yang atau makmum sing senengane diisi imam, bahasa wong Jawa itu bahasa kendas-kendas imam. Itu sumben sirahe diganti sirah imam, atau wajah diganti wajah imam. Alhamdulillah min. Makanya nek durung krungu imam muni akbar engko coba. Dan imam kan gerakannya kan Allahu Akbar, ngenteni akbar imam. Kadang-kadang mboten imam wis muni Allah terus kalau bundar. Padahal kan pergerakan imam itu kan berakhirnya ketika akbar baru berat. Sing bener ngoten. Untama kadang-kadang enten ngeri kalau imam berarti imamnya wis katene rukun berikutnya dhewe kayak bergerak. Jadi imamnya wis Allahu Akbar barang mesti bergerak kayak meneng. Lah terus mang niate makmuman itu apa? Makmuman kan manut karo imam. Lah iki imamnya wis gerak ket mangke sama meneng. Dadi kan mokong mesti. Jadi ganti niate mokong ngambil orang makmuman nilai makmuman itu tujuannya makmuman itu manut karo imam. Lah kula nambah donga, nek pengen nambah donga engko salat dhewe ketika salat sunah itu sak nambah donga sujud sak jam gak apa-apa sampeyan. Nek jamaah niku sing luwih apik melok imam itu gak apa-apa. Ini nanti lah betul cukup ya, nek pengen cukup ketika sholat sunat kan nonton. Dan kadang-kadang nyuwun sewu ketika jamaah delok sujud itu sowi, kadang imam ditangi tenan dhewe gak tangi-tangi, ternyata ketika delok sholat sunat yo biasa-biasa ae. Lah terus kan lapor sujud sowi ketika jamaah. Apa ingin cari perhatian kaya apa? Itu banyak fenomena terjadi seperti itu, banyak. Wa bunu qani'in
ngriwayataken sapa Imam Ibnu Qani an Saibana saking sahabat Saiban. Kanjeng Rasul dawuh man rafa'a rasahu ing dawuh man rafa'a rasahu man utawi sapa wonge iku rafa'a angkat sapa wong rasahu ing sirahe wong qoblal imami ing dalem sadurunge imam au wada'ahu utawa nyelek sapa wong ing dalem sadurunge imam fala sholata mongko ora ana salat iku sempurna lahu kadhiman. Berikutnya Imam Ibnu Qani meriwayatkan dari sahabat Saibah Rasulullah dawuh barang siapa yang mengangkat kepalanya sebelum imam atau meletakkan kepalanya sebelum imam maka sholatnya tidak sempurna. Fala sholata lahu maka sholatnya tidak sempurna. Imam-imam kanggo nyuwun sholate ngendas-ngendasi imam itu sholate mboten sempurna. Wa Abu Dawud lan wis riwayataken saka Imam Abu Dawud an Aisyah saking Dewi Aisyah radhiyallahu anha la yazalu indau la yazalu orang kingsir-kingsir sapa kaum yata'akhiruna kang akhiraken sapa kaum anisofi saking sof al awal kang awal hatta yu'akhirahum sehingga ngakhiraken ing kaum sapa Allah Gusti Allah finari ing dalem geni neraka. Berikutnya hadis dipun riwayataken kalian Imam Abu Dawud saking Dewi Aisyah. Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam dawuh, orang yang mengakhirkan mengisi shaf pertama. Ini maksudnya apa? Maksudnya ketika shaf pertama si ono panggonan dia gak gelem manggon dengan shaf pertama itu jadi mengakhirkan shaf pertama. Jadi lebih memilih shaf yang di belakangnya gitu. Maka ia akan tertinggal sehingga akan masuk ke dalam neraka. Jadi sumben ketika terjadi masar, ketika terjadi mauqif, ketika terjadi tempat penantian, dia itu kancil keri diri, kalau kancil keri diri, akhirnya jagain waktu roh. Itu orang-orang yang tidak mau mengisi soft pertama. Gitu mana memang soft pertama harus kebet, soft pertama seperti itu dusel-dusel, mana just apa enak kan? Tapi yang dimaksud di dalam hadis ini soft pertama ini si enak posisi, dia gak gelem ngisi, malah milih soft ini. Ini jenenge mengakhirkan soft pertama. Jadi resikonya kanggone wong sing mengakhirkan soft pertama, sumber ketika terjadi masalah diambaki kancrit, akhirnya diambaki dilebokno kan. Wahua lan riwayataken saka Imam Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Hibban lan Imam Ibnu Majah lan Imam Ibnu Hibban anha saking Dewi Aisyah Kanjeng Rasul dawuh innallaha wa malaikatahu yusholluna ala mayaminis sufuf innallaha satemene Gusti Allah wa malaikatahu lan para malaikat Allah iku yusholluna iku yusholluna macaaken sholawat sapa Allah wa malaikatahu ala mayamini sufufi ing atase wong kang manggon ing dalem shaf bagian tengen. Salajengipun Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah, Imam Ibnu Hibban riwayataken hadis Kanjeng Rasul misalnya dari Aisyah, Kanjeng Rasul dawuh sesungguhnya Allah dan para malaikatnya membacakan sholawat terhadap orang-orang yang berada di shaf sebelah kanan. Karena kenapa? Maksud shaf sebelah kanan ini kalau ini buat cerita ini jadi urutannya shaf sesuai dengan tertibnya. Shaf yang terbaik itu adalah yang ada di sebelah kanan imam. Namun kirinya yaitu lurus dengan imam, kemudian kanannya
kirinya, kanannya dan seterusnya. Niki nek awake dhewe ngisi kados ngeten niki jenenge orang yang mendahulukan sop sebelah kanan. Nah, golongan inilah golongan orang-orang yang mendapatkan sholawat dari Allah dan para malaikat. Ini yang paling utama, sop yang paling utama, kemudian berikutnya seterusnya sesuai dengan urutannya masing-masing. Faslun utawi iki iku fasal. Syurutul iqtida utawi pira-pira syarate dadi makmum iku ada mutaqaddumihi ora anane ngajoni ni makmum ala imamihi ing atase imam makmum biakibin kelawan bungkam. Wa niyatul iqtidai lan niat dadi makmum, niat manut bil imami kelawan imam al hadiri kang hadir ma'a taharumin sartane takbiratul ihram. Wa suritolan den syarataken fi Jumatin ing dalem salat Jumat apa niatul imam akhir niat dadi imam ma'ahu sartane takbiratul ihram. Wa hiya alil utawi niat sunnatul sunnah bibae dia ing dalem saliyane Jumatan. Wa ilmu lan ngawruhine imam wa ilmu lan ngawruhine makmum bintika latil imami kelawan ngolah aliye imam wajib makmumah lan kumpule makmum lan imam bimakane ing dalem panggonan ngaji. Pun pasal yang berikutnya menerangkan tentang syarat-syarat menjadi makmum. Menerangkan tentang syarat-syarat menjadi makmum. Ini lek boten terpenuhi berarti boten sah. Napa syarat-syarat menjadi makmum? 1. Tidak berada di depan imam dengan mengacu pada tumit. Jadi tungkah ini, tungkah. Tumit. Riwan. Oh, mengkat ya, terusakan. Tambihun utawi iki iku ana kepilih suci. Innal jamaah setune berjamaah fi adai maktubatir rijali ing dalem nekanine salat kang den fardhuakene pira-pira wong lanang al ahroni kang merdeka al mukminin kang mungkin kabeh iku fardhu kifayah alal arjahi miturut ing atase kol kang boleh tunjuk fi madzhabina ing dalem madzhab kita wa fardhu ainin lan fardhu ain inda Ahmad bin Hanbalin mungkuhe Imam Ahmad bin Hanbal wa Atha lan Imam Atha wal Auza'i lan Imam Al-Auza'i wa Abi Tsaur lan Imam Abi Tsaur wa bin Mudhir lan Imam Ibnu Mudhir wa bin Huzaimah lan Imam Ibnu Huzaimah. Catatan penting berkaitan dengan berjamaah bahwa sholat berjamaah, sholat fardu berjamaah bagi lelaki yang merdeka yang mungkin hukumnya adalah fardu kifayah menurut pendapat yang unggul di dalam mazhab Syafi'i. Fardu kifayah itu berarti umpama wis enten sing nglakoni teng desa mriku iki gugur kewajibane kangge lintune. Tapi nek sak desa gaul sing jamaah kabeh berarti kabeh kena dosa. Itu menurut pendapat yang unggul di dalam mazhab Syafi'i. Ada pendapat lain yang menyatakan bahwa berjamaah sholat fardu bagi laki-laki merdeka yang mungkin itu hukumnya fardu ain. Nek fardu ain berarti gak sholat jamaah dosa. Menurut pendapatnya siapa? Menurut pendapatnya Imam Hambali, kemudian Imam Atha,
Imam Al-Auza'i, kemudian Imam Abi Thawr, Imam Ibnul Munzir, Imam Ibnu Khuzaimah. Ini menyatakan bahwa hukumnya fardu ain, berjamaah sholat fardu bagi lelaki merdeka dan mukim. Jadi pengecualiannya nanti wanita, kalau pengecualian lelaki berarti wanita, kemudian pengecualian merdeka itu berarti budak, pengecualian mukim berarti musafir. Wayang bagi lan sayuda apa taswiyatus sofi ngerataaken barisan. Wahia alun tawi taswiyatus sofi iku sabdul faroji buntoni penggangan fihi indal sof. Kemudian juga dalam berjamaah dianjurkan untuk menutup sof yang masih renggang, menutup sof yang masih berlubang orang dan ini sangat dianjurkan. Wa itmamus sofi lan nyempurnaaken sof al awal kang awal fal awalin kan awal. Fataswiyatu mongko utawi ngerataaken sof iku mustahabun kang den sunnataken fi takdiyatil jamaati ing dalem nekani salat berjamaah. Kemudian juga dalam berjamaah dianjurkan untuk menyempurnakan sof secara berurutan al awal fal awal. Jadi sof awal berarti nek wis rapet baru sof kedua, sof kedua berarti nek wis rapet sof ketiga dan seterusnya. Itu yang dimaksud al awal fal awal, mendahulukan yang awal. Meratakan sof hukumnya adalah sunnah dalam mengerjakan sholat berjamaah, bahkan termasuk bagian dari kesempurnaan sholat. Jadi bagian dari kesempurnaan sholat itu raganya atau lurusnya sof. Wasatun lan dadi syarat linaili fadliha maring peroleh kautamaan sholat berjamaah. Ini lurusnya sof, rapatnya sof itu juga demi untuk mendapatkan keutamaannya berjamaah. Ini kalau oleh keutamaan sholat berjamaah. Jadi orang-orang yang tidak mau merapatkan sof itu tidak oleh keutamaan jamaah. Keutamaan jamaah mau patah, jiji dibeli derajat itu termasuk keutamaan. Nomor loro mustajabah. Karena nomor jamaah itu dijamin mustajabah, dijamin mandi, disuruh. Wa sholatu man lan utawi sholate wong taro kang ninggal sapa man ing jamaah iku shahihatun kang sah alal aswahi miturut ngatasi kaul aswah lakin jazama tetapi netepaken sapa Ibnu Hazm Imam Ibnu Hazm biwujud dia lawan wajib jamaah wa bi butlani sholati tariha lan lawan batal sholate wong kang ninggal tasbiyatus sufuf. Orang yang tidak mau merapatkan dan meluruskan barisan, sholatnya tetap sah menurut qaul aswah. Tetapi menurut Imam Ibnu Hazm, meluruskan dan merapatkan barisan hukumnya wajib. Orang yang tidak mau merapatkan dan meluruskan barisan, sholatnya batal menurut Imam Ibnu Hazm. Jadi menurut pendapat Imam Ibnu Hazm itu berarti ya akeh sing diutang sholat tuh, akeh sing kata tidak ada sholat. Wa ada musabaqatul imam lan ora ana ning sisi obahe imam bilof roksi kelawan ngangkat sirah, au kiamin utawa ngadeg, au wiye utawa udul, qabla ing dalem sadurunge imam. Fa musabaqatuhu mongko utawi di sini imam iku makruhatun kang makruh alal murajai miturut ing atase kaul kang den unjuni wa yusabulan den sunataken apa al audu balik ila imam maring imam ing kamalam ana sapa imam iku bagian kang tetep bihadar ing dalem ikrah rukun wa haram lan haram alama ing atase barang jaza makan wis netepaken bi lawan mas sapa badul muta akhirina
sebagian ulama-ulama mutaakhirin kabeh. Kemudian yang berikutnya dalam berjamaah yang perlu dijadikan sebuah catatan, makmum tidak boleh mendahului gerakan imam, baik mengangkat kepala, berdiri, turun, dan lain sebagainya. Mendahului imam dalam segala hal hukumnya adalah makruh menurut qaul rojah, menurut qaul yang kalah utama. Dan bahkan bagi si makmum sunnah untuk kembali seperti posisi imam ketika imamnya masih dalam posisi itu. Umpamanya makmumnya satu di sini, imamnya pada menengah, itu sunnah balik. Ini bagi makmum yang mendahului imam. Bahkan ada sebagian ulama mutaakhirin yang menyatakan hukum mendahului imam itu haram. Ada ulama mutaakhirin yang menyatakan bahwa mendahului imam hukumnya haram. Wal i'tina'u, teman-teman iki wuqufi kelawan nanggon fi shofin dalam shof al-awal kang awal. Fal muhafadzatu nulin ngerso alaihi ngatasi shof awal itu awal yang utama minal mubadarati tinimbang aki-aki ilal ihrami maring takbiratul ihram li idrakir ruku'i krono nemoni ruku' ma'al imam misalkan imam bi ghairi rakaati ing dalem saliyane rakaat al-akhirati kang akhir. Berikutnya menjaga shaf awal ini lebih utama daripada mendahulukan takbiratul ihram dengan alasan ketinggalan imam. Misalkan wong mlebu musola krono kuwatir ketinggalan imam, akhirnya dia cukup sope langsung Allahu Akbar. Padahal sok ngarepe sik bolong. Niki sing luwih apik buntone bolongan iki. Niku luwih apik tinimbang sampean takbiratul ihram krono wedi kuwatir ketinggalan imam. Sing luwih apik buntone sok niku. Kecuali jika kekhawatiran tertinggal oleh imam itu pada rakaat terakhir. Pada rakaat terakhir berarti kan kehilangan jamaah. Kalau kehilangan jamaah kan dia nggak jamaah. Nah ini beda lagi. Kalau seperti itu dia baru boleh mendahulukan takbiratul ihram. Misalkan mau musola, imamnya tahiyat, waktu baru tahiyat akhir ini. Ikilah aku menjadi shaf kuno. Untuk setelah imamnya salam langsung dia takbiratul Allahu Akbar. Dah apa? Karena jadi ngobrol jamaah yang ngobrol kamu numpuk kelangan jamaah. Kalau sholat pertama aja nemoni nih maksud takbiratul ihram kok sih nemoni. Yang penting buntoni sholat dia lebih jauh. Fakul utawi iki iku ana jawaban. Yundabu den sunataken apa pun nafilati ngetok utawa mutus sholat sunnah wa qalbu faridatin lan narik sholat fardu muaddatin kang adat naflan ing dari sholat sunnah li khaufi fauti jamaatin krana kuwatir kelangan sholat berjamaah. Berikutnya hukumnya sunnah memutus atau menghentikan sholat sunnah demi mendapatkan sholat berjamaah. Misalkan jenengan sholat sunnah kemudian qomat. Nah, ketika sampean nerus nih sholat sunnah niki, umpama nerus nih sholat sunnah niki, mungkin kehilangan jamaah misalkan sampai imamnya salah, maka jenengan sunnah untuk memutus sholat sunnah, mendekat sholat sunnah. Tapi nek mboten kehilangan jamaah dalam arti sampean nerus sholat sunnah ini wajib nemoni jamaah, nggih tetep terusno sholat sunnah. Jadi sholat sunnah terus nih, mangga sholat sunnah terus nih salah, mangga baru melok berjamaah. Tapi nek kira-kira gak nutut berjamaah satu ya sunnah untuk memutus sholat sunnah. Begitu pula ketika jenengan modoni sholat fardu. Misalkan jenengan modoni sholat fardu, modoni sholat zuhur, lalu nomor qomat. Wah, itu gak ketemu ya apa gak ketemu jamaah. Tapi kalau masih ketemu jamaah, ya ketemu jamaah di modoni terus sampai salah baru ke jamaah.
Pasal yang berikutnya bau dengan kamu bawasakan menerangkan tentang syarat-syarat untuk menjadi makmum. Jadi yang pertama, adamu taqaddumi ala imamihi bi aqibin. Jadi tidak berada di depan imam. Ukuran berada di depan imam itu deloknya teko tungkak. Deloknya teko tungkak. Jadi bukan dari ujung jari depan, tetapi dari tumit. Tumit ini pokoknya ini buli imam. Itu berarti jika termasuk yang buli imam meskipun dirijinya di ngarepe imam. Pamane gitu, ada tujuh wow, pokoknya seperti ukuran itu tumitnya, mana tumitnya. Utawa misalkan batu sing gowo, ilune gowo ngarep imam. Apa posisi tumitnya berada di belakang tumit imam. Berarti ini tumit. Yang pertama. Yang kedua, waniyatul iqtida'i bil imamil hadir ma'a ta'arumin. Ketika berjamaah, makmum itu harus niat makmuman. Harus nek boten niat makmuman berarti salate padha karo salat ijen. Misalnya sholat fardhu maghrib, sholat fardhu isya kira arba rakaat itu lahir makmuman. Jalan makmuman, nek boten enten makmuman langsung fardhu lillahi ta'ala ketok. Itu padha karo salat diriya. Itu syarat nomor. Dan bagi imam juga harus niat menjadi imam ketika salat Jumat. Kalau selain salat Jumat, salat maghrib, isya, asar kundaran, imam tidak harus niat imaman lillahi ta'ala harus. Tapi salat Jumat, imamnya harus menyebutkan imaman lillahi ta'ala. Padha karo keharusan makmum menyebutkan makmuman lillahi ta'ala. Kalau pada selain sholat Jumat hukumnya adalah sunat. Itu aja sunnatun fi ghairiha. Niat bagi imam, niat imaman, niat imaman bagi imam selain sholat Jumat hukumnya adalah sunat. Kalau pada sholat Jumat itu harus. Kemudian syarat yang ketiga, wa ilmu bintiqalatil imami, makmum harus mengetahui gerakannya imam. Makmum harus mengetahui perpindahannya imam. Baik mengetahuinya secara langsung, secara langsung itu bisa melalui pandangan mata, terus imam gerak, atau melalui telinga, terus suara imam, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, atau melalui makmum yang ada di depannya. Kalau dalam istilah fikih disebut dengan robit. Robit itu makmum yang menghubungkan makmum belakangnya dengan imam. Karena apa? Makmum sing buri iki yo gak karo imam, yo gak krungu imam. Jadi gerakannya melok makmum ngarepe iki jenenge robit. Kemudian yang keempat, wajib timahuhuma bimakanin, lan kumpule makmum lan imam bimakanin ing dalem panggonan siji. Syarat menjadi makmum yang keempat adalah antara makmum dan imam berkumpul pada satu tempat. Maksudnya pripun? Maksudnya ngeten, kados ngeten iki satu tempat, masuk ke dalam itu satu tempat jenenge, satu area. Yang dimaksud ini maksudnya jenengan muter TV live jamaah sholat Idul Fitri misalkan Idul Adha Masjid Al-Akbar, gitu TV-nya sama kayak kulon, jadi sampai mau jamaah Allah imam mantep gimana, tak mau jamaah ini tidak boleh. Kenapa? Karena antara makmum dan imam tidak satu tempat. Selama masih satu tempat boleh dihitung satu tempat, Kalau di masjid itu nggak ada batas. Kalau di masjid, jadi masjid ambane sak piro nggak ada masalah. Tapi kalau di luar masjid, niku enten ukuran maksimalnya yaitu 300 dirok.
melebihi 300 dirham itu sudah dianggap tidak satu tempat. 300 dirham itu kita 44 cm kali 300 berarti pinter itu satu dirham 44 cm. Seperti makmum, kalau makmum yang paling belakang, makmum belakang ngitungnya gitu gede robek betul terjadi imamnya. Dan misalkan nih imamnya yang begini, panggilnya sing sholat sampai di pos niku mamane nggih. Lah, niku kayak ngitungnya betul pos saking pos terliki betul, tapi saking pos terjadi makmum sing dadi robek. Makmum yang jadi penghubung, misalkan yang jadi penghubung kan dalam itu misalkan nggih, dan kan makmumnya, berarti hitungannya kan itu. Betul ngitung makmum kali imam ini dihitung 300 dirham betul itu. Ini mungkin urusan hitungan satu tempat atau tidak itu penting. Falau kana mongko lamun ana sapa makmum lan imam iku fi bina aini ing dalem bangunan loro surita mongko den syarataken apa ada muhabilin ora anane perkara kang nutupi. Ketika antara makmum dan imam berada di gedung yang berbeda, misalkan ya, ini kan gedung musola, rumah itu juga gedung rumah. Nek cara ukuran kan gak sampai 300 dirham, berarti kan si masuk. Tapi kalau gedungnya wis beda, maka ini dikatakan tempat yang berbeda. Kalau tempat yang berbeda disyaratkan tidak boleh ada penghalang. Kalau ada penghalang berarti dihubungi dua tempat yang berbeda. Tapi kalau tidak ada penghalang masih dihubungi satu tempat karena radiusnya belum lebih dari 300. Jadi masalah jamaah itu asli kalau diuncek itu jemputnya kuatah asli. Kalau diuncek, tapi apa ini kan mas pokok sholat, kan? Pokok sholat kadang-kadang rasa-rasa kalau kemarin mempelajari kan? Au wukufu wahidin utawa ngadeke wong suci ida aman fadil ing dalem beberane dalam tembus fihi ing dalem makmum, atau ada orang yang berdiri sebagai penyambung dari makmum yang berikutnya. Kata kalau sampaikan misalkan musola ini ada yang sholat, ya, ada yang sholat jero ini kebet jopo kosong. Terus enten tiang sholat tengah arepe pos menika. Niate jamaah ini mboten nyambung. Kenapa? Karena tidak ada yang menghubungkan. Sapa sing menghubungkan wong kakek tok. Makmum sing jero musola kakek tok. Terus itu dicarani, lek nyambung, berarti ada salah satu yang sholatnya di luar. Ketika di luar, sing kono ketok, nah baru dihubungi nyambung. Walau waqafa lan lamun ngadeg sapa makmum fi ulwin ing dalem bukur wa imamu lan utawi imame makmum iku fi suflin ing dalem isor al aksi utawa sapalih lam yustarot mongko ora den syarataken apa muhadatu ba'di badani bebenerane sebagai ibadane makmum ba'da badani ing sebagai ibadane imam ala tariqil iraqiyina ing atas dalan ulama-ulama ahli Irak alat irjaha kang wis nunjukaken ing dawuh sapa An-Nawawi Imam An-Nawawi. Apabila makmum berada di bangunan bertingkat sedangkan imam berada di bawah atau sebaliknya, maka tidak disyaratkan lurusnya badan makmum dengan badan imam menurut ulama-ulama Irak yang pendapat tersebut dianggap unggul menurut Imam An-Nawawi. Misalkan ini ada lantai 1, lantai 2. Lantai 2 memenuhi syarat untuk berjamaah. Misalkan ini memenuhi syarat, berarti harus ada yang menghubungkan tadi itu. Negak berarti kan ada hail, ada penutup. Kalau ini ada penutup, belum saja ada yang menghubungkan. Harus ada tangga yang menghubungkan antara lantai 1 dengan lantai bawah. Soft lantai atas dan lantai bawah tidak harus sama. Misalkan soft awalnya di sini, itu soft dulu tidak harus seperti itu, agak ke belakang. Itu malah boleh api.
Tapi kok umpama jejer, ya gak apa-apa, lurus dapat masalah. Selama yang menembuskan tadi itu berada di depannya makmum. Kalau yang menembuskan di belakangnya nggak bisa. Atau dari yang atas ketika mau menuju yang bawah, ini harus berpaling dari kiblat, dan ini juga nggak boleh. Contohnya misalkan, ini kan tangannya ini, sholatnya kan dhuwur, ini dhuwur ini arah yang mengisor, ini kira-kira madhep kita mau bener. Kita berarti berpaling dari kiblat, berpaling dari kiblat berarti tidak bisa menghubungkan tangga ini, tidak bisa menghubungkan. Jadi tangga ini hanya akses untuk naik, tapi bukan tangga sebagai penghubung antara soft bawah dengan soft atas. Jadi hanya akses untuk naik, bukan menghubung. Tapi contoh ini bahasanya harus ada sesuatu yang menghubungkan antara makmum yang atas dan makmum yang bawah. Watawa fuku sholatihima lan nyocokine sholate makmum lan imam nadman kelawan untute la niatan duduk niate wa adadan lan jumae wa muwafaqatan lan kang nyocoki fi sunanin ing dalem pira-pira sunah tafkusu kang awon kang jember apa mukhalafah pemulayani fiha ing dalem sunan fi'lan ing dalem lakonine watarkan lan ninggaline kata syahudi awale kaya tahiyat awal wa kunutin lan kunut wa tabaiyah lan sunat tabaiyah bi ayat akhara kelawan yen ngeri sapa wong apa ihrammu takbiratul ihram. Berikutnya yang kelima, antaranya makmum kali imam, ini syaratnya makmum kali imam, syarat saya makmum kali imam. Sholatnya kudu cocok dalam segi gerakannya, meskipun berbeda niat dan berbeda rokaat nggak ada masalah. Misal awake dhewe makmum tengene wong sing sholat sunah. Wong sholat sunah kudu rokaat, awake dhewe sholat dhuwur ora rokaat. Ini kan beda jumlahe. Apakah boleh? Boleh. Niatnya yo beda, kono niatnya sholat sunah, kiri niatnya sholat fardu. Yang penting irama sholatnya irama. Antara dhewe sholat sunah karo aku sholat fardu padha takbiratul ihram, rukuk, iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud, intidhamnya sama. Dengan syarat itu jadi sahnya makmum berjamaah kepada imam syaratnya adalah intidhamnya sholat sama meskipun niatnya berbeda atau jumlah rakaatnya juga berbeda. Tidak ada masalah. Beda lagi kalau intidhamnya tidak sama. Contoh misalkan awal dhewe sholat dhuwur, makmum ning wong sholat jenazah. Kamu sholat jenazah takbir 4 Allah. Lagi dulu. Nah, tak bodoh bisa diramanya sholat ini. Iya, pun betul bodoh. Meskipun bodoh-bodoh berduni, bodoh bisa. Justru malah ketika awal di makmuman terjadi wong saya sholat sunat, itu malah sah. Kenapa? Karena intidhamnya sama, gerakannya sama. Kemudian syarat yang keenam harus mengikuti imam, yakni bergerak setelah gerakan imam. Jadi makmum itu harus mengikuti imam. Jadi makmuman itu manut kalau imam itu melok. Imam melakukan nopo melok. Imam sujud tilawah melok. Jadi misalkan imamnya mau lewas sujud waktu tarik langsung sujud Allahu Akbar. Makmumnya itu langsung melok kalau imam lah, mam, ruko mam, tak sujud mam, wes melok, pokoknya melok. Lek makmum ruko pokoknya melok kali imam orang apa di sini nanggung, imam, kok enak kan makmum ini, enak kan makmum. Wayat kau masbukun al-fatihata, fa'in koro apa tahu aduku, labot rokatu, watakol lapa bila mudrin.
Wayang tokulan ngetho sapa masbukun makmum masbuk Al-Fatihah Al-Fatihah. Fa in qara'a mongko lamun maca sapa makmum masbuk Fatihah nulikot ing makmum masbuk apa ruku lahot mongko sia-sia apa rakaate makmum masbuk. Wa taqallafa lan ngeriyo sapa makmum masbuk bila udrin kelawan tanpa udzur. Fa in istawala mongko lamun ketutur sapa makmum masbuk disunatin kelawan sunah. Ausaka tau meneng sapa makmum masbuk awis tama atau ngrumahaken sapa makmum masbuk qiraatul imami ing bacaan imam qira'a mongko maca sapa makmum masbuk wujuban kelawan wajib qadra ing elektronik Fatihah badal ruku imami ing dalem sakwise ruku imam. Berikutnya makmum masbuk harus segera menghentikan bacaan Fatihah apabila imamnya sudah ruku. Makmum masbuk tekone kene maca Fatihah durung ali imame ruku ruku. Tapi ini bagi makmum masbuk yang ketika dia habis takbiratul ihram langsung baca Fatihah. Lek makmum masbuk itu teko langsung doa iftitah dulu baru baca Fatihah, harus sempurnakan Fatihah. Bener kan makmum masbuk itu makmum ke awal ya Fatihah itu wis mari itu dimarahi meskipun imam ruku Fatihah durung itu dimarahi. Jika ia tetap melanjutkan Fatihahnya dan tertinggal rukuknya imam, jadi imamnya itu wis rukuk terus kemudian sami Allahu liman hamidah baru makmum rukuk, maka ia tertinggal rakaat, berarti dia tidak mendapati rakaat. Namun apabila sebelum membaca Fatihah ia membaca yang sunnah atau diam, ini membaca yang sunnah atau diam itu membaca doa iftitah, mari takbiratul ihram, jadi sebelum baca Fatihah dia membaca yang sunnah atau dia diam dulu tengah-tengah maka dia harus menyempurnakan Fatihahnya. Dia harus menyempurnakan Fatihahnya. Meskipun dia diamnya itu untuk mendengarkan bacaan imam. Kenapa? Karena mendengar bacaan imam itu sunnah, bukan fardu. Lalu Fatihah fardu, dan itu disipno sunnah, fardu itu dikerekno, akhirnya fardu ini gak uman gon kan betul kan? Imamnya wis rukuk, itu disempurnakan. Wa adaro lan udzur sapa makmum kaya takallafan ngeri sapa makmum mayudri lan nemoni sapa makmum rakaat ing rakaat malam yasmik selagine ora dingini bin akaro malam mustak selagine ora dingini sapa makmum masbuk bin akaro lawan kang luwih akeh bintara tati arkane saking telu rukun kawilaten kang dawa alaman miturut makasih barang walau tak wis dawaken mas sapa asyikoli Imam Ar-Rafi'i lan Imam An-Nawawi Al-Baghawi atau Imam Al-Baghawi. Fa in raka'a mongko lamun rukuk sapa makmum biduni qiraatin kelawan tanpa maca Fatihah bikot dia kelawan qiraatul Fatihah batalat mongko batal apa salat makmum. Dia dianggap mundur makmum masbuk maka boleh telat dan tergolong menjumpai rakaat selama tidak tertinggal 3 rukun yang panjang. Kita ngomong masalah sajamaah tapi ngomong rakaat atau kan gitu. Berarti kalau ruku imam, nek ketemu ruku ya berarti ngomong rakaat, nek ketemu ruku berarti gak nemoni rakaat. Cuma saya jamaah nonton betul selama tidak ketinggalan 3 rukun yang panjang, maka itu masih dihukumi mendapatkan berjamaah. Demikian yang dinyatakan oleh Imam Ar-Rafi'i dan Imam Nawawi seperti Imam Al-Baghawi. Namun apabila ia rukuk tanpa membaca Fatihah maka sholatnya batal. Maksudnya dia gak mau Fatihah dan orang-orang rukuk dan itu sholatnya batal. Kecuali sing makmum masbuk sing niku teko lah tiba-tiba mau imam rukuk dia langsung dhek melok rukuk gak ada masalah. Jadi sing batal ini adalah kanggone makmum sing tengok-tengok dhisik utawa nglakoni sing sunah dhisik Fatihah digarene akhire Fatihah gak cukup. Terus dhewe gak maca Fatihah wis salate mboten sah. Niki untuk kaitannya dengan bab berjamaah insyaallah berikutnya disampun bab yang berbeda lagi.
Wonten ingkang badhe takon. Matur suwun Ustaz. Pertanyaan pertama adalah masjidnya besar, lalu kemudian ada rombongan jamaah. Itu shopnya itu buat sendiri Ustaz. Jadi beberapa shop tapi hanya kecil, sebagian kecil saja. Tadi kan dijelaskan oleh Ustaz, shop depan harus terpenuhi dulu. Ini membuat shop sendiri Ustaz, tapi terdiri dari berbagai baris, 3 baris umpamanya, ada 4 baris. Itu jamaah sendiri? Jamaah sendiri Ustaz. Oke, kan berbeda jamaahnya berarti. Oke. Pertanyaan yang kedua Ustaz, sekarang ada AC, lalu kemudian masjid itu ditutup kaca, AC di luar enggak. Nah ini tetap yang di dalam dan di luar merasa itu berjamaah, ini gimana Ustaz? Matur suwun Ustaz. Pertanyaan yang pertama, ngitungnya shop itu adalah ngitung jamaahnya, sholat berjamaahnya. Kalau itu sholat berjamaah yang berbeda ya berarti shopnya lain lagi. Untuk shop awalnya ya dari imam jamaah yang lain itu. Kalau misalkan itu masih mengikuti jamaah yang ini, terus kemudian dia mengambil jarak, shop melubangi shop, ya berarti kita termasuk orang yang meninggalkan taqiyatus sufuh tadi itu, ya taqiyatus tasfiyah, orang yang meninggalkan untuk meluruskan dan meratakan barisan tadi itu di shop tadi itu. Tapi kalau ini jamaah yang berbeda, misalnya di jamaah DW, kalau rombongannya, ya maka tidak menghitung shopnya orang yang jamaah beda tadi itu. Tapi itu adalah shop tersendiri, misalkan jamaah DW. Meskipun sampingnya longgar Ustaz ya. Kalau berjamaah nih, kalau berjamaah sendiri ya berjamaah sendiri lah. Lah imamnya beda terus shopnya kodoh lah, malah tambah ruwet nih. Ikut ngasop dia mengikuti imam. Kalau memang ini jamaahnya sudah berbeda. Tapi kalau misalkan rombongan itu ikut berjamaah yang lama, ya berarti shopnya ikut yang lama. Tapi kalau jamaah sendiri, ya berarti shopnya harus sendiri. Bangun shopnya padat itu ikut. Mungkin imamnya so sakar-sakaran nih mungkin. Yang kedua, masjid yang memakai AC, pintunya tertutup, sementara di bagian luar, ini bagaimana yang sholat di bagian luar. Kalau masjid itu tidak apa-apa, makanya tadi diterangkan perbedaan antara masjid dan di luar masjid. Kalau di masjid, saambane kalau nopo itu masih dihukumi satu tempat. Tertutup kayak apa itu pun juga masih dihukumi satu tempat, masih nufud. Itu kalau masjid, makanya ketika tertutup lawan itu tutup kabeh, antara sini teras kalau sini jeruk, ini tetap dihukumi satu tempat meskipun tertutup. Itu kalau masjid. Berbeda kalau selain masjid. Kalau selain masjid tadi itu dia tergolong berapa bangunan, ada yang menghubungkan atau tidak, lebih dari 300 kilo atau tidak, dan seterusnya tadi itu. Kalau masjid enggak pakai itu. Kalau lebih dari 300 kilo enggak masalah kalau masjid. Nah, jadi memang masjid itu ada kekhususan. Enggak apa-apa kalau masjid meskipun tertutup rapat, enggak apa-apa. Tetap dihubungi satu tempat antara yang di jalan dengan di luar. Ada lagi? Ini permasalahannya sholat Jumat untuk sholat itu digali itu sudah lama, puluhan tahun, tapi sekarang masih tetap dijadikan sholat. Tetapi di waktu itu disediakan Jumatan. Sedangkan dia musola itu lebih besar dari al-makruh itu. Itu bagaimana? Sebagai saya, sebagai awak. Jumatan itu memang tidak harus di masjid. Pokoknya yang penting Jumatan itu dilakukan di bangunan. Yang nggak boleh itu Jumatan di tempat terbuka, di jalan, di lapangan nggak boleh. Beda dengan sholat Id. Tapi kalau itu di bangunan boleh, termasuk di musola itu boleh. Jadi Jumatan di musola itu boleh. Jadi Jumatan tidak harus di masjid, masjid juga tidak harus digunakan Jumatan. Jadi boleh Jumatan di musola itu. Wah ini musolanya lebih besar daripada al-makruh, daripada masjid. Ya nggak apa-apa. Nama musola dan masjid itu kan tergantung orang yang pakai. Kalau orang yang lama menyatakan, oh ini tak dari musola, meskipun rombongan salah lapangan, nek dia ngomongin musola ya udah dari musola. Nek dia ngomongin dari warung, di warung masih udah gede di bukan masjid. Tapi sampai nanya apa bak musola, imam ke masjid menjadikan musola. Ada orang bakal masjid tapi sebelah musola. Yang mubah sudah. Ya takbir. Ya boleh. Namanya wakaf itu kan harus mengikuti keinginan orang yang wakaf. Kalau misalkan
wakafnya musola ya tidak ada musola, atau sebaliknya. Jadi wakafnya musola, terus kemudian tidak ada masjid itu kalau nggak sekarang PDB harus sesuai dengan ketentuan orang yang wakaf. Orang yang wakaf mempunyai musola tidak ada masjid tidak bisa. Atau sebaliknya juga bisa. Jadi al-waqfu ala syatil waqif, wakaf itu harus mengikuti sesuai dengan ketentuan dari orang yang mewakafkan. Ada lagi? Ngomong. Terima kasih. Yang banyak saya amati di kita kadang lambat jamaah mengikuti sholat jamaah. Kemudian si lambat 1 sampai 2. Kemudian untuk di antara dua sujud itu kadang-kadang kita amati ada yang mengikuti imam yang makmum yang terlambat tadi tahiyat terakhirnya itu ada yang tidak mengikuti imam. Dia seakan-akan dia belum waktunya tahiyat akhir, tapi ada yang dia tidak satu tahiyat dia mengikuti hidup antara jelas kan? Maksudnya kadang duduk di antara dua sujud, kadang duduk tahiyat akhir apa? Ada makmum yang sholat 1 rakaat. Sholat 1 rakaat, Kemudian mengikuti sholat. Duduknya padahal imam sudah tahiyat terakhir. Imam tahiyat akhir. Kemudian si makmum yang masih kurang rakaatnya, dia tidak duduk seperti imam. Duduk tidak duduk seperti imam. Kayak apa? Kakinya. Betul makmumnya. Ada yang sholat mengikuti tidak mengikuti imam. Jadi dia Itu kan tidak mengikuti cara duduknya mabon. Duduknya kan mengikuti. Paham. Terus kemudian juga dua-duanya. Soalnya bahasanya tidak mengikuti imam. Kalau bingung tidak mengikuti imam itu ternyata cara duduknya. Kalau duduknya kan tetap ikut duduk gitu. Cuma sisi ikhtiros, kita perlu. Jadi imam tadi yang akhir duduknya lagi bawah. Makmum memang masuk biar seperti ini. Yang betul bagaimana? Yang betul makmum masuk yang begini. Kalau memang dia belum waktunya duduk tahiyat akhir. Nah, kalau makmum yang duduknya waktunya sudah tahiyat akhir, ya begini. Tapi itu tidak tergolong kategori mengikuti imam. Mengikuti imam duduknya itu. Jadi ini hanya caranya saja. Sebab kalau ini dikategorikan masih masuk kategori mengikuti imam, dan si makmum nunggu kursi kan juga mengikuti imam gitu ya. Kok imam kan nunggu kursi? Jadi itu hanya cara duduknya. Yang dimaksud mengikuti imam itu adalah gerakannya. Berdiri, duduk, sujud, iktidal itu namanya mengikuti imam. Meskipun dia duduknya sila, dia duduknya di kursi, dia duduknya ini, itu bukan termasuk yang hal yang harus ikut atau mengikuti imam. Jadi itu bukan bagian dari yang disyaratkan untuk imam tadi. Termasuk doanya juga orang yang membaca yang telah tadi termasuk sampai tadi sama solaita atau Jadi kalau bacaan tahiyatnya yang lebih baik adalah sampai akhir. Bagi makmum, ya bagi makmum bacaannya. Tapi seandainya dia membaca hanya membaca sholawat saja tidak ada masalah. Itu ngomong afdoliyah lebih utama lebih utama. Terus saya pernah mendengar ceramah Habib Umar di Lumajang. Ya saya minta maaf mungkin
BHS. Itu kalau orang pakai BHS untuk sholat kadang diharamkan. Karena apa? Karena dia mungkin ada riya di beberapa wong itu maksud. Nah itu bagaimana itu? Ya bener nih, bener. Nek enten riak niku mboten langsung BHS masih atas enten riak. Langsung ke dari BHS. Masih pagi, mau enten riak. Ini tahu. Setuju. BHS mahal. Terus mahal. Nek kula gratis kok. Lah kula gratis kan sombongnya apa ada? Jadi itu masakan, Mbak. Jadi itu masakan. Terus. Kita balik. Sekarang, alhamdulillah, semoga sekarang kita meneruskan Allah Subhanahu Wa Taala ini ilmu yang berbeda setiap kali dan memberikan manfaat. Bisa mendalami, memperbaiki sedikit demi sedikit dari ibadah yang kita lakukan selama ini, selama ini, bisa tercover, bisa terbenahi dengan ilmu yang kita dapatkan ini, lalu mungkin dengan sedekah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Hadiniya Al-Fatihah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina